Mama. Aku mau berangkat dulu ya. Oh iya, hati-hati ya. Salam, hati-hati. Salam, hati-hati. Pak. Jangan sholat dulu. Ambil air wudhu dulu sana. Kan tadi Bapak bersentuhan sama anak kita. Ya kan dia anak kita sayang. Emang kenapa? Iya sih, tapi kan itu anak adopsi kita loh, Pak. Iya, tapi kan kamu yang menyusui dia. Iya, Pak. Tetap batal. Kalau nggak percaya, suan dulu sama Kiai. Esokan harinya. Ada apa nih sekarang nih? Anu Kiai, saya dengan istri saya ini gak punya anak. Dulu saya pernah adopsi anak perempuan Kiai, umur 6 bulan kira-kira. Terus istri saya itu minum obat Kiai untuk menghasilkan ASI Kiai. Berhasil Kiai. Lalu anak adopsi saya itu menyusulah kepada istri saya Kiai. Sekarang gimana Kiai? Apakah anak itu bermahram kepada saya Kiai? Disebabkan menyusu kepada istri saya tadi. Zuhri, syarat anak susuan itu bermahram kepada orang tua susuannya. Yang pertama, dia menyusu sebelum umur 2 tahun. Yang kedua, dia menyusu sebanyak 5 kali susuan. Dan puas. Puas artinya dia mencabut sendiri ketika menyusu, melepaskan sendiri ketika menyusu. Itu syarat yang paling utama. Maka jika 2 syarat ini terpenuhi, maka otomatis dia bermahram dengan ibu susuannya. Pertanyaan sekarang, bagaimana dengan ayah susuannya? Dengan suami si ibu tadi, apakah bermahram? Jika memang air susu yang dihasilkan si ibu tadi disebabkan suaminya, maka si anak susuannya tadi ikut bermahram kepada si suami, si ayah susuannya. Begini Surya, biasanya perempuan mengeluarkan air susu itu karena melahirkan. Jarang atau bahkan tidak ada rasanya jika tidak terjadi lahirnya bayi keluar air susu. Kalau memang dia keluar air susu disebabkan suaminya yang menyebabkan dia hamil, maka air susu yang diberikan kepada bayi tadi menjadikan sebab mahrum kepada ayah susuannya. Paham Suri? Jika air susu tadi bukan hasil dari suaminya, dalam kasus ini pada dirimu, kamu tidak punya anak dengan istrimu lalu mengadopsi anak dan istrimu minum obat dan keluarlah air susu dan disusukan kepada anak adopsimu yang perempuan tadi, maka anak adopsimu yang perempuan tadi bukan anak susuanmu tapi anak susuan istrimu. Jadi dia hanya bermahram dengan istrimu, tidak bermahram dengan dirimu, karena air susu yang diberikan kepada istrimu bukan hasil dari dirimu. Itu disebut sahibul fahl, yang memiliki susu, yang memiliki air susu, suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi mawalah ma ba'du. Dari video barusan ini ada beberapa hal singkat yang ingin saya sampaikan terkait fikihnya. Di satu sisi yang dijelaskan oleh pemeran kiai dalam video tersebut benar, bahwa si anak gadis dalam video tersebut tidak mahram kepada ayahnya sebagai anak susuan atau anak rodok. Kenapa? Karena air susu yang disusukan oleh istri sang bapak kepada gadis tersebut ketika masih kecil itu bukan dari sebab si bapak, tetapi dari sebab berobat. Karena seperti disampaikan dalam video, suami istri itu tadi tidak pernah punya anak dan tidak pernah hamil. Nah, kalau pernah hamil beda lagi, tapi ini tidak pernah hamil. Artinya memang
tidak ada nutrisi apapun, tidak ada sumbangsih apapun, tidak ada kontribusi apapun dari si ayah, si bapak kepada istrinya untuk bisa memiliki air susu yang kemudian disusukan kepada si gadis. Maka dalam konteks ini, dalam bab kemahraman sebab rodok, si bapak ini tidak disebut sahibul laban, tidak disebut suami yang pemilik air susu. Akan tetapi kalau kemudian dikatakan tidak mahram sama sekali, ini perlu diluruskan. Kenapa? Karena begitu si gadis ini mahram dengan ibu susuannya, terpenuhi syarat sah mahram susuan dengan ibu susuannya, maka status anak gadis ini menjadi robibah dalam fikih, alias anak bawaan istri. Nah, robibah atau anak bawaan istri itu mahram kepada suami dengan syarat si suami sudah mengumpuli ibunya. Sedangkan robibah dalam fikih itu dijelaskan baik robibah itu bin nasab au birrodok, baik anak itu anak kandung atau anak susuan. Jadi anak kandung atau anak susuan seorang perempuan itu mahram pada suami perempuan ini dengan syarat si perempuan ini dan suaminya sudah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.